Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita masuk dalam ibadah pada minggu ini. Namun sebelum kita mulai ibadah, saya akan membacakan warta gereja. Pemberkatan pernikahan. Akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan pada Jumat 7 Agustus 2020 jam 9 di Gereja Maguwoharjo. Topan Dwi Kurniadi, warga wilayah 5, putra dari keluarga Bapak Sunardi dan Ibu Hartini, dengan Saudari Sisilia Septiningrum, warga wilayah 5, putri dari keluarga Bapak Rom Sugioto dan Ibu Lucia Swi Polanisiati. Pada tanggal 8 Agustus pukul 10 di Gereja Maguwoharjo juga akan dilangsungkan pernikahan Saudara Brito Ari Mobiarto, warga GKJ Ambarukmo, putra dari keluarga Bapak Widiarto Woryoputro dan Ibu Mubagiah, dengan Saudari Almira Yunitasari, warga wilayah 3, putri dari keluarga Ibu Ana Prihatini Diah Perwita Sari. Saudari Almira Yunitasari adalah warga Gereja GKJ Maguwoharjo. Warta berikutnya akan dilayankan perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Dimohon kepada seluruh warga dewasa Gereja Maguwoharjo untuk dapat mempersiapkan diri dalam pendadaran. Pendadaran perjamuan kudus dilaksanakan bersama renungan pagi pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Heru Sembodo. Bagi warga gereja yang menghendaki anggur, gereja menyediakan sesuai kebutuhan keluarga yang ikut perjamuan. Pengambilan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu, mulai tanggal 3 Agustus 2020. Bagi warga yang dulu pernah mengambil anggur untuk perjamuan, dimohon untuk botol yang tempat anggur itu untuk mengembalikan ke gereja. Mohon perhatian warga gereja semuanya. Berita lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Saudari Suwarti wilayah 3 dan telah dimakamkan pada hari Senin 20 Juli 2020 di Nanggulan. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah dan kita masuk suasana hening agar kita siap mengikuti ibadah pada pagi ini. Saat hening saya hantarkan. Selesai. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian, kidung pujian 140, bait yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Berikan berkat
Kita kuduskan ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Dengan pengakuan ini, turunlah atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Hidup dalam visi kerajaan Allah ini mari kita pahami adalah hidup di dalam suatu impian pimpinan Allah. Bagaimana kita dapat merasakan wujud atau suatu kehidupan yang sebenarnya ketika kita berada di dalam pimpinan Allah yang Maha Kuasa. Tentu pimpinannya memberikan suatu kebaikan kepada kita semua supaya kita boleh dapat mensyukuri setiap campur tangan Tuhan, begitu pula di dalam setiap pertolongan-pertolongan yang ada. Oleh karena itu mari kita sembah Dia dengan kita menyanyikan dari NKB 2. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Mewujudkan satu kehidupan bersama dengan pimpinan Allah atau di dalam pimpinan Allah, tentu itu menjadi satu harapan setiap umat manusia di dunia ini saat ini sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mewujudkan impian hidup di dalam pimpinan Allah, tentu itu yang menjadi harapan kita. Tetapi kadangkala harapan itu hanya sebatas kata-kata atau lisan semata, tetapi tidak pernah ditanggapi atau direspon melalui suatu perubahan sikap ataupun perbuatan-perbuatan kita. Mari kita mengoreksi, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita senantiasa hidup di dalam pimpinan Allah atau mewujudkan apa yang menjadi impian pimpinan Allah, yaitu dengan kita selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita? Apakah dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita ini sudah kita nyatakan sepanjang dan di dalam kehidupan kita saat ini? Tentu itu menjadi satu pertanyaan. Kalau kita ingin mewujudkan apa yang menjadi impian pimpinan Allah, tentu kita akan hidup mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Begitu pula di dalam satu introspeksi kita, di dalam mengasihi sesama kita. Sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Kadangkala itu juga tidak dapat kita lakukan. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini seringkali kita tidak berada atau di luar impian itu sendiri. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam karya pimpinannya seringkali tidak ditanggapi oleh umatnya. Allah sudah menyatakan kebesaran kuasa kasih-Nya kepada kita, kepada dunia, tapi bagaimana dunia dan kita semua di dalam
berbalas mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri belum dapat kita lakukan. Inilah yang menjadi bentuk keberdosaan kita di hadapan Tuhan yang kita akui pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ungkapkan penyesalan kita atas keberdosaan kita, di mana kita belum bisa hidup di dalam visi kerajaan Allah, dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 40, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Kita naikkan permohonan akan pengampunan dosa-dosa kita. Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini, pagi hari ini, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Allah. Bersama-sama dengan keluarga kami mengucapkan puji dan syukur atas setiap pemeliharaan yang Tuhan Allah nyatakan sepanjang dan di dalam kehidupan kami. Begitu pula mengucapkan puji dan syukur atas setiap pengampunan yang Engkau nyatakan ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, ketika kami mengingat dan menguduskan akan hari Sabat-Mu, Engkaulah yang memampukan, Engkaulah yang menuntun kami semua supaya kami boleh dapat menikmati peribadatan pada hari Sabat ini, supaya sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Dan yang menjadi perenungan kami adalah bagaimana kami bisa hidup di dalam visi kerajaan Allah. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami hidup di luar visi kerajaan itu. Seringkali kami hidup berdasarkan kemauan keinginan diri kami sendiri. Oleh sebab itu kami mengakui akan dosa kesalahan kami. Jikalau Engkau menghendaki supaya jalannya kehidupan kami tetap berada dalam visi kerajaan Allah, di dalam visi pimpinan Allah, kami mengakui apa yang menjadi kenyataan perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Seringkali kami mengabaikan akan visi pimpinan Allah. Oleh sebab itu, ketika kami tidak mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, dan ketika kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu menjadi pengharapan bagi kami semua, supaya kami tetap hidup di dalam kuasa damai sejahtera yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kami. Inilah yang menjadi seruan permohonan akan pengampunan dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi berita anugerah
yang menunjukkan akan suatu karya pengampunan Allah kepada kita semua, pagi hari ini akan kita terima di dalam kitab Yesaya 1. Kitab Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah kebenaran di dalam karya pengampunan Allah, yang di dalam iman keyakinan kita imani di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, makna pengampunan dosa ini supaya kita tetap hidup di dalam visi kerajaan Allah, bukan hanya sebatas menyenangkan hati kita orang-orang berdosa, tetapi makna pengampunan Allah ini supaya bagaimana kita bisa tetap hidup dalam visi pimpinan Allah. Nah, oleh karena itu supaya kita semua dikuatkan dan dimampukan untuk tetap hidup di dalam visi kerajaan Allah atau pimpinan Allah, mari kita terima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru juga akan kita terima di dalam kesaksian kitab Yesaya 1. Kitab Yesaya 1 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kata-kata turut menurut ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah merupakan suatu kehendak Tuhan, adalah merupakan suatu harapan supaya ketika kita menjalankan meneruskan roda kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita menuruti apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi pengampunan Tuhan, apa yang menjadi pimpinan Tuhan, supaya kita bisa menikmati hasil buah kehidupan bersama-sama dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menjadi juru selamat bagi kita semua, yang menyediakan tempat kehidupan yang sempurna, tempat kehidupan yang damai sejahtera. Dengan berdiri, mari kita bersama-sama menyatakan akan kesanggupan kita untuk tetap hidup di dalam visi kerajaan Allah dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 400. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Mantapkan langkahku. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan Allah yang senantiasa berkenan menyertai kami, memelihara, menolong, memberikan yang terbaik sepanjang dan di dalam kehidupan kami, termasuk hingga pagi hari ini ketika kami mengingat dan menguduskan akan hari Sabat-Mu. Engkau memberikan waktu yang terbaik bersama-sama dengan keluarga kami. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu ya Allah,
atas apa yang menjadi kebenaran di dalam visi kerajaan Allah. Hingga saat ini kami secara pribadi, setiap orang percaya, warga gereja, menjadi umat kepunyaan Tuhan dan juga sebagai keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan, merasakan akan kebenaran pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan pribadi-pribadi kami, Engkau telah mengubah dan menyatakan perubahan itu ketika kami menjadi orang-orang yang sadar, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih, menjadi orang-orang yang bermurah hati. Begitu pula di dalam satu kebersamaan di dalam kehidupan keluarga kami, Engkau sendiri yang mengikat kebersamaan di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami bisa dan boleh memuji memuliakan Engkau. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah, atas apa yang menjadi kebersamaan, atas apa yang menjadi kekeluargaan. Begitu pula di dalam suatu kerjasama, sehingga menjadikan kehidupan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang memiliki akan sikap kerendahan hati. Dengan 3 nilai dasar inilah kami merasakan akan pimpinan Allah di dalam kehidupan keluarga kami nyata. Kami boleh dapat saling memperhatikan, kami boleh dapat saling menopang satu dengan yang lainnya, kami boleh dapat berbagi, kami boleh mengucapkan puji dan syukur di hadirat-Mu ya Tuhan, hingga pada saat ini, dan kami mengakui sampai selama-lamanya. Mampukanlah kami, supaya kami sebagai pribadi orang-orang percaya dan juga sebagai anggota keluarga-keluarga Allah, mampu tetap hidup di dalam visi kerajaan Allah, mampu tetap hidup di dalam impian pimpinan Allah, supaya di dalam kehidupan kami bisa menjadi contoh-contoh yang baik, menjadi teladan-teladan yang baik. Kami bisa menjadi pewarta akan kebenaran kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap umatnya. Pagi hari ini ya Allah, kami menyerahkan apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Tentu apa yang menjadi karya pimpinan Tuhan Allah sangat-sangat kami butuhkan. Kami menyadari ketika kami masih tetap berada di dalam situasi pandemi COVID-19, sebagaimana yang kami rasakan hingga saat ini, masih mendatangkan suatu kecemasan, kekhawatiran. Oleh sebab itu kami mohon, kiranya Engkau sendiri yang berkenan memimpin kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh dapat mengendalikan diri kami dengan sebaik-baiknya, menguasai diri kami dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang menjadi program pemerintah dengan adanya protokol kesehatan ini boleh memberikan atau menjadi cara di dalam mengatasi atau mencegah penyebaran COVID-19 ini yang bisa mengancam, yang bisa merusak, yang bisa menghilangkan satu kehidupan yang damai sejahtera. Pada pagi hari ini kami menyerahkan akan segenap kehidupan anak-anak kami yang mulai belajar memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Kiranya campur tangan Tuhan untuk supaya anak-anak kami boleh dapat merasakan bagaimana kebenaran hidup di dalam impian pimpinan Allah di dalam atau melalui studi mereka. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati, walaupun hingga saat ini masih belajar di rumah secara online atau daring. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati di dalam ketenangan hati dan pikiran mereka, memberkati di dalam satu kesungguhan mereka ya Allah. Begitu pula bagi anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang sudah mulai bekerja di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah di dalam ketenangan hati melalui dan di dalam pimpinan Allah, siapa saja umat Tuhan di GKJ Meguharjo ataupun warga tamu boleh dapat menikmati campur tangan Tuhan atau pimpinan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang ada. Kami percaya Engkau sendiri yang berkenan memberkati saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini berada di luar kota Yogyakarta. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati ya Tuhan akan setiap pergumulan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang ada di GKJ Meguharjo, lebih-lebih saudara-saudara kami yang jatuh sakit. Kami mengingat akan Bapak Sugiman, begitu pula saudara kami Yosi, Ibu Suhadi, dan juga saudara-saudara kami warga gereja Kristen Jawa Meguharjo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami meyakini dan percaya Engkau yang maha mengetahui, Engkaulah yang berkenan menganugerahkan setiap kemurahan Tuhan melalui kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Begitu pula apabila masih ada saudara-saudara kami yang memiliki suatu kebimbangan di dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari, kiranya Engkau mantapkan mereka ya Allah, hidup di dalam visi pimpinan Allah,
visi kerajaan Allah. Allah tidak akan pernah memberikan satu kekecewaan. Biarlah anak-anakmu yang mengalami satu kebimbangan ini boleh menemukan suatu kepastian di dalam sikap perbuatan apapun. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan akan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Dalam sepekan ini, biarlah semuanya itu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pertambahan usia ini, semakin nyata kemurahan berkat Tuhan sepanjang dan di dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam kesempatan pagi hari ini, di dalam kami hendak merenungkan apa yang menjadi tema ibadah kami, hidup dalam visi kerajaan Allah. Mampukalah kami sebagai gereja Tuhan di mana saja, dan khususnya di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Kami tahu apa yang menjadi satu visi di dalam kerajaan Allah, di dalam pimpinan Allah, supaya anak-anakmu, seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo bersama-sama dengan majelis boleh dapat menyatakan, boleh dapat menanggapi, merespon dengan sebaik-baiknya, dengan sikap yang takut akan Tuhan di dalam pimpinan Allah di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan di GKJ Maguwarjo ini. Mampukalah kami sebagai majelis gereja untuk tetap melaksanakan, untuk tetap memperhatikan, dan untuk tetap menyerahkan di dalam doa apa yang menjadi keberadaan gereja yang hingga saat ini masih belum melaksanakan ibadah secara offline. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap ibadah jemaat-Mu yang ada di mana-mana, begitu pula kegiatan-kegiatan pelayanan, baik pemahaman Alkitab, persekutuan wanita, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kiranya Engkau yang berkenan memberkatinya, supaya masih terjadi suatu keseimbangan di kehidupan bersama di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo ini, supaya gereja ini masih tetap eksis di dalam menanggapi apa yang menjadi panggilan Tuhan hingga saat ini. Bapa, kami juga mohon campur tangan Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkatilah apa yang menjadi suatu keputusan, mampukanlah, kuatkanlah setiap keputusan demi dan untuk kebaikan banyak umat manusia di negara ini. Kami meyakini akan campur tangan Tuhan, visi Tuhan di dalam satu kehidupan bangsa dan negara kami selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Inilah yang menjadi seruan doa syafaat kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan diiringi dengan nyanyian PKJ 264, baitnya yang pertama dan yang kedua, apakah arti ibadahmu? Arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
dengan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita naikkan persembahan ini dalam doa. Puji syukur yang tiada terhingga kami naikkan kepadamu atas berkat penyertaan-Mu, ya Bapa kami yang di sorga. Engkau berkenan menghimpun kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berkesempatan Tuhan berikan waktu agar kami boleh mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan ini. Memang tidak seberapa ya Tuhan apa yang kami persembahkan dibanding dengan pemberian Tuhan yang sangat besar yang tiada terhingga. Tetapi inilah ungkapan syukur hati kami ya Tuhan. Terimalah, sucikanlah, dan berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar menjadi berguna bagi sesama kami dan pelebaran kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Heru Sumbodo. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu atas Pendeta Heru Sumbodo agar mampu memberikan pelayanan firman-Mu dengan sebaik-baiknya dan boleh kami tangkap, sebab setiap firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk melakukan firman-Mu dan mampu memeliharanya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa sembah kami ya Tuhan. Kami naikkan doa dan ungkapan syukur ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33, dilanjutkan ayat 44 hingga 52. Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga,
ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan dan yang sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam. Dengan berada tetap bersama-sama dengan keluarga melaksanakan ibadah pada minggu pagi ini, tentu kita selalu bersyukur dan menikmati, masih sekiranya boleh dapat menikmati di dalam peribadatan keluarga bersama-sama sebagaimana pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana yang sudah saya sebutkan atau katakan di awal ibadah ini, bahwa tema ibadah ini yang akan kita renungkan pula menjadi tema khotbah kita adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Barangkali bagi anak-anak kita, kata visi itu apa toh? Kalau misalnya adik-adik atau anak-anak kita ingin gampang, mudah memahami kata visi itu adalah cita-cita. Itu adalah sama dengan impian. Impian adik besok kalau gede mau jadi apa? Cita-cita adik besok kalau gede mau jadi apa? Itu adalah visi. Itu adalah visi. Begitu pula untuk mencapai visi itu, mencapai impian itu, atau mencapai cita-cita itu, maka adik harus belajar. Lulus dulu sekolah per tingkatnya. SD lulus, SMP lulus, SLTA lulus, pendidikan atau perguruan tinggi lulus, dan akhirnya diharapkan bisa mencapai atau mewujudkan impian itu atau cita-cita itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu pula tentang kerajaan Allah. Mungkin juga menjadi satu kesulitan tersendiri untuk dipahami apa sih kerajaan Allah itu. Apakah itu adalah merupakan suatu sekelompok atau suatu tempat atau suatu kekuatan? Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam pemahaman Alkitab, kerajaan Allah itu lebih dipahami di dalam pimpinan Allah. Sang empunya kerajaan, sang pemilik kerajaan itu, begitu pula itu kita tujukan kepada sang Khalik langit dan bumi yang empunya kita semua, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu kalau dijelaskan tentang tema ini, hidup dalam visi kerajaan Allah sama dengan hidup dalam impian pimpinan Allah. Tentu setiap orang mempunyai satu impian untuk selalu merasakan akan pimpinan Allah sepanjang dan di dalam kehidupannya. Kita semua berharap setiap hari di dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan kita, kita ingin merasakan pimpinan Allah itu. Sehingga yang sedih tidak ada yang sedih, yang susah tidak ada yang susah, yang takut tidak ada yang takut. Semuanya itu telah tergantikan oleh karena pimpinan Allah. Tetapi impian di dalam pimpinan Allah itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak hanya sekedar menyenangkan bagi setiap umatnya. Visi kerajaan Allah, impian pimpinan Allah
Allah mengendaki, Allah mempunyai suatu impian, mempunyai suatu kehendak kepada setiap umatnya yang dipimpinnya, itu adalah umat yang mau merespon. Itu adalah umat yang mau merespon pimpinannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari, jikalau kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang hidup di dalam suatu kesulitan sekarang, hidup di dalam suatu kecemasan sekarang oleh karena pandemi COVID-19 ini, tentu kita semua kalau kehilangan pimpinan Allah, pengakuan akan pimpinan Allah, barangkali kita akan semakin menderita, semakin bingung apa yang kita sedang hadapi atau kita sedang lakukan. Nah, oleh karena itu selama kita masih mengakui adanya pimpinan Allah, maka Allah mengendaki respon kita, supaya di dalam respon itulah impian pimpinan Allah itu dapat diwujudkan di dalam setiap kehidupan umat yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita lebih tahu apa yang menjadi impian pimpinan Allah di dalam kitab Injil Matius 13 ini, Bapak Ibu, itu dijelaskan di dalam perumpamaan. Perumpamaan ini juga tidak gampang bagi anak-anak kita untuk dapat memahami. Oleh karena itu Bapak Ibu selaku orang tua, selaku orang dewasa, tolong juga didampingi mereka ketika mereka juga bertanya dan menanyakan, apa sih itu visi? Apa sih itu kerajaan Allah? Apa sih yang menjadi visi impian di dalam pimpinan Allah itu yang dijelaskan dengan perumpamaan itu? Nah, inilah kesempatan yang baik supaya kita punya dialog atau punya kesempatan untuk berdialog, berkomunikasi dengan anak-anak kita atau dengan setiap anggota keluarga kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat apa yang menjadi impian di dalam pimpinan Allah itu. Dijelaskan di dalam ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Di sana diberikan suatu penjelasan tentang hal atau perumpamaan tentang biji sesawi. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Begitu pula hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk memahami apa yang menjadi impian pimpinan Allah di dalam perumpamaan biji sesawi ini. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil. Walaupun biji yang paling kecil, jikalau mempunyai daya kekuatan hidup yang luar biasa, itu akan menjadi sayuran yang lebih besar dari semua jenis sayuran yang ada. Bahkan bisa menjadi pohon, di mana cabang-cabang pohon itu burung bisa membuat sarangnya di cabang-cabang pohon sawi itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita akan memahami apa yang menjadi impian di dalam pimpinan Allah melalui perumpamaan biji sesawi ini, dari hal yang kecil Bapak Ibu, dari hal yang kecil menjadi besar, dengan daya kekuatan, dengan daya pimpinan Allah yang memberikan satu kekuatan kepada hal yang kecil. Nah, sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita introspeksi. Dulu siapa diri kita? Mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana. Dulu siapa gereja kita? Dulu bagaimana gereja kita? Mungkin dulu kita akan mengatakan gereja kita amat sangat sederhana. Dulu bagaimana bangsa dan negara kita, dan seterusnya. Semuanya itu diawali dari hal yang kecil, diawali dari hal yang sederhana. Tetapi ketika Allah memberikan daya kekuatan terhadap yang kecil itu, sehingga kita menjadi orang-orang dewasa yang sukses, kita menjadi orang-orang dewasa yang mapan. Gereja kita menunjukkan satu pertumbuhan perkembangan yang mapan. Bangsa dan negara kita sudah menunjukkan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Dan di dalam kehidupan bangsa negara itu, di dalam kehidupan gereja itu, bahkan di dalam kehidupan orang-orang dewasa itu, kalau di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita akan bisa merasakan damai sejahtera ketika hidup bersama-sama dengan orang-orang dewasa yang damai sejahtera. Begitu pula banyak orang yang mencari kedamaian di gereja-gereja yang mapan. Begitu pula banyak orang yang menikmati ketika bangsa dan negara ini merdeka.
dan melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Dan itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, impian di dalam pimpinan Allah ketika kita sadari dari yang kecil menjadi yang besar. Harapannya kita tidak melupakan. Impiannya adalah kita tidak melupakan siapakah dulu kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi di dalam pimpinan Allah kita menjadi orang-orang yang bisa berbagi kebahagiaan damai sejahtera bagi setiap umat manusia. Jangan lupa akan pimpinan itu. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ragi itu dicampur menjadi sebuah adonan dengan tepung terigu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa itu ragi? Apa itu tepung terigu? Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mengartikan, menafsirkan ragi itu adalah sebagai firman Tuhan, boleh. Sedangkan tepung terigu itu adalah kehidupan kita. Kalau misalnya ragi ini tidak dicampur dengan tepung terigu, atau tepung terigu itu tidak dicampur dengan ragi, tidak akan bisa menjadi roti, tidak akan bisa dimakan. Tetapi ketika ragi dan tepung terigu itu diaduk menjadi satu adonan, kamer semua, maka dipanggang jadilah kue yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa artinya sebuah firman yang sudah kita baca, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita hafal, tetapi tidak pernah diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan konkret kita. Artinya firman itu ya tetap firman, kehidupan itu tetap kehidupan kalau tidak ada penerapan firman itu di dalam kehidupan itu. Tetapi kalau ragi itu dicampur dengan tepung terigu menjadi satu adonan yang kamer tadi dan dipanggang menjadi roti yang enak. Kalau firman Tuhan itu diterapkan, apa yang menjadi peran firman Allah itu nyata di dalam kehidupan setiap orang, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehidupan kita itu akan menjadi satu kehidupan yang mendatangkan kesenangan pada diri kita sendiri dan juga mendatangkan kesenangan bagi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Inilah yang menjadi satu impian di dalam pimpinan Allah, melalui dan di dalam ragi. Jangan lupakan semua itu karena apa yang Allah berikan ketika dulu dari kecil menjadi besar. Ketika firman itu diterapkan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Jangan lupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam ayat 44 sampai ayatnya yang ke-52, tentu di situ juga dikatakan bagaimana impian pimpinan Allah yang digambarkan dengan perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang dicari oleh pedagang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi pemahaman tentang harta yang terpendam atau mutiara yang dicari oleh para pedagang itu adalah merupakan suatu gambaran atau perumpamaan. Harta yang terpendam, mutiara yang indah ini adalah gambaran daripada kita semua. Sebenarnya di dalam hakikat manusia, di dalam diri kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ketika kita menunjukkan suatu sikap respon tanggapan kita, ketika Tuhan Allah tahu bahwa umatnya yang berharga itu merespon, tentu itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menyukakan hati Tuhan. Begitu pula mutiara yang indah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara digambarkan untuk setiap gereja orang-orang percaya. Bahkan apa yang menjadi pemahaman tentang harta yang terpendam, mutiara yang indah ini, bahkan daripada si pemilik ladang itu atau pedagang itu rela menjual semuanya untuk membeli ladang itu, untuk membeli mutiara itu. Mari semuanya itu dipahami melalui dan di dalam karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sudah berkorban untuk membayar kita semua,
untuk menebus dosa-dosa kita semua. Hutang kita lunas dibayar melalui pengorbanan Sang Kristus. Jikalau memang kita sudah menyadari Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah yang menjadi impian di dalam pimpinan Allah. Kalau tadi tidak melupakan, jangan melupakan. Kalau sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan sampai tidak menyadari. Kita harus disadari bahwa ketika kita menjadi harta yang terpendam, mutiara yang indah, Allah rela anaknya itu dikorbankan untuk menebus, untuk membayar, untuk membeli kita sebagai umatnya yang berharga di mata Tuhan. Jikalau memang kita tahu sekarang keberadaan kita di dalam kehidupan kita saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang, tolong anak-anak memperhatikan di dalam proses pertumbuhan kehidupan kalian yang masih anak-anak, remaja, begitu pula menjelang dewasa, pemuda, tolong perhatikan bahwa Tuhan Allah sudah menebus kalian semua, sudah membayar lunas hutang-hutang kalian semua. Supaya keberadaan daripada anak-anak kita, saudara-saudara sebagai anak-anak remaja, begitu pula menjelang dewasa, ya, untuk boleh dapat menanggapi, menyadari bahwa kita adalah sebagai harta yang terpendam, sudah diketemukan oleh Allah melalui dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pula kita sebagai mutiara yang indah, menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan ketika kita mempunyai atau bisa menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua, menjadi anak-anak yang mempunyai sikap perilaku, mempunyai anak-anak yang punya semangat yang sungguh-sungguh, menjadi anak-anak yang paling tidak mempunyai suatu harapan ke depan yang dilakukan melalui dan di dalam semangat pembelajaran. Begitu pula bagi saudara-saudara yang bekerja, semangat di dalam pekerjaan dan pelayanan dan seterusnya, sehingga itulah yang akan menunjukkan bahwa kita menjadi mutiara-mutiara yang sebenarnya menyenangkan akan hati Tuhan. Tidak hanya untuk pagi hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir tentang bagaimana visi kerajaan hidup dalam visi kerajaan Allah, di dalam ayat 47 sampai 52 di sana dikatakan tentang bagaimana hal kerajaan surga itu diumpamakan dengan pukat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pukat itu adalah alat penangkap ikan. Pada zaman Tuhan Yesus pada saat itu ada 54 jenis ikan, ada 54 jenis ikan. Pada saat itu di sekitar danau yang ada 54 jenis ikan. Nah, Bapak Ibu, ketika ikan-ikan itu tertangkap, pasti ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Apa yang baik pasti akan dimasukkan di dalam pasuh tempat ikan. Yang tidak baik mungkin tidak bisa dimakan atau mungkin mengandung racun dan seterusnya, itu dibuang. Nah, apa yang menjadi impian di dalam pimpinan Allah ini, apa yang menjadi visi kerajaan Allah di dalam pengertian perumpamaan pukat ini, supaya kita sadari ketika kita menjadi manusia yang besok sampai kepada akhir zaman, kita akan tertangkap oleh jaring Allah, oleh pukat Allah. Tapi apakah kita akan masuk di dalam suatu kerajaan surga, suatu kehidupan yang kekal, ataukah kita akan dimasukkan di dalam api yang menyala-nyala? Itu artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dibuang menjadi jenis ikan yang tidak bisa dimakan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, inilah kesempatan kita pada pagi hari ini untuk selalu bisa menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang tahu diri, yang menyadari, yang mempunyai satu orientasi ke depan di akhir zaman, bahwa kita semua menginginkan, mengharapkan menjadi umat kepunyaan Tuhan yang hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam satu kehidupan yang kekal. Hiduplah di dalam visi kerajaan Allah. Jangan hidup di dalam visi dunia, tetapi hiduplah dalam visi kerajaan Allah, dalam impian pimpinan Allah. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi suatu penyerahan diri kita, menjadi suatu penyerahan sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki,
Sehingga pertanyaan ayat 51 Bapak Ibu, saya bacakan ulang. Pertanyaan 51 begini, mengertikah kamu semuanya itu? Mengertikah kamu semuanya itu? Bagaimana jawaban mereka semua? Bagaimana jawaban Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah? Jawablah, ya, kami mengerti. Jawablah, ya, kami mengerti. Bagaimana kami akan tetap hidup di dalam visi kerajaan Allah, tetap hidup di dalam impian pimpinan Allah. Jawablah, ya, kami mengerti. Dengan demikian, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah itu menjadi hikmat, dan menyatakan akan kuasa Allah sepanjang dan di dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Bapa, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Pagi hari ini, kami Tuhan arahkan untuk supaya kami boleh dapat tetap hidup di dalam visi kerajaan Allah. Tetap hidup di dalam satu impian pimpinan Allah. Karena ketika kami sadar hidup di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan, segala sesuatu yang menjadi upaya jerih payah kami tidaklah sia-sia. Kami memohon kiranya Engkau selalu menumbuh kembangkan di dalam kesadaran kami, di dalam pengertian kami. Begitu pula orientasi kehidupan kami di akhir zaman. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan supaya kami tahu, untuk supaya kami tetap bisa menjaga ketika kami berada di dalam suatu keberhasilan. Begitu pula di dalam suatu lingkungan bangsa dan negara yang merdeka. Begitu pula mampukanlah kami supaya kami telah Tuhan temukan, sehingga kami menjadi harta-harta yang terpendam yang sudah Tuhan temukan, menjadi mutiara-mutiara indah yang menyenangkan hati Tuhan. Ajarkanlah kepada kami untuk selalu menjaga, menghargai, menghormati akan pengorbanan Sang Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, orientasi kehidupan kami di akhir zaman nanti, hingga akhir zaman nanti, bukanlah suatu orientasi yang mendatangkan kesia-siaan, mendatangkan suatu pengharapan di mana kami boleh dapat menikmati kehidupan bersama dengan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah yang menjadi penyerahan diri kami, seruan doa sembahyang kami, yang semuanya itu kami naikkan di dalam nama-Nya, yang sudah mengajarkan kepada kami semua. Doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita nyatakan tanggapan kita dengan berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita.
Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undulah dari peribadatan ini. Tentu kita akan selalu bersyukur menikmati akan hidup yang tetap hidup di dalam visi pimpinan Allah yang selalu memberikan yang terbaik, damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Hanya di dalam kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara bersama-sama dengan keluarga saat ini untuk tetap hidup di dalam visi kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki doa pribadi. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumodo yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Juga untuk organis Bapak Herianto yang telah memberikan pelayanan kepada kebaktian pagi hari ini. Juga kepada Ibu Enis dan Ibu Dewi yang telah melayankan untuk pemandu pujian pada kebaktian pada pagi hari ini. Juga kepada tim multimedia yang telah melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyanyikan pujian penutup kita dengan lagu rohani 85 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku.